Mbakna lagi tahajud atau sholat malam, yang dimana kiblatnya itu mengarah persis ke jendela yang terhubung ke dapur. Saat Mbakna sujud dan mau bangun duduk di antara dua sujud, dia benar-benar kaget karena persis bangun dari sujud, dia ngelihat ada wajah yang nempel persis di kaca dapur itu. Wajahnya rusak, hancur dan berdarah-darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 651. Alright, ya kita sudah menyelesaikan perjalanan Malam Kliwon edisi yang pertama. Seru banget. Terima kasih teman Kliwon yang sudah ikutan ya. Ya, dan terima kasih juga buat teman Kliwon yang gak ikutan, yang ada di luar sana, yang selalu setia mendengarkan dan menonton PMK, sehingga PMK masih dipercaya jadi top 5 horror podcast di Indonesia 2025. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang juga pendengar baru PMK. Doain aja PMK nanti di 2026 punya program-program yang baru. Amin. Gitu. Programnya banyak, tenang aja. Oke, kita akan masuk ke cerita pertama, kiriman dari teman Kliwon yang bernama Balia. Balia. Gue kira Baila nih. Kalau Baila Beda dong. mantep. Ini ya Iya. performanya. Halo podcast Malam Kliwon, perkenalkan nama saya Balia. Awal saya tahu podcast ini dari TikTok di tahun 2023. Wih. Tapi saya gak berani nontonnya di malam hari. Jadi selalu saya save, lalu tonton di pagi harinya. Setelah itu saya dengerin di Spotify. Itu pun dengerinnya di atas motor sewaktu berangkat kerja. Akhirnya di tahun 2023 saya maraton dengerin PMK. Jadwalnya pas berangkat kerja dan pas pulang kerja. Di atas motor gitu ya. Maklumlah saya pengecut. Saya akan cerita pengalaman saya sendiri yang menurut saya sedikit horor. Tahun 2016 saya bekerja di daerah Sudirman. Kantor saya terletak di City Walk Sudirman. Kantor dengan suasana apartemen yang besar dan balkon yang bisa buat ngelamun dan ngerokok. Nah, di balkon itu bisa ngelihat ke lantai 7 yang terdapat kolam renang. Kantor saya kantor startup yang bergerak di bidang loyalty program. Ada media finansial dan kesehatan juga. Banyaklah proyeknya. Nah, singkat cerita, kantor ini tuh sering korslet listrik dan menyebabkan kebakaran. Dan ini udah terulang kedua kalinya. Tapi saya lupa nih detail tahunnya. Ntar bisa cari di Google aja lah berita kebakaran ini. Bos saya pun mengambil sikap dengan cara pindah kantor. Karena bos saya ini kebetulan dia keturunan Chinese. Menurut dia kalau sebuah gedung udah kebakaran, feng shui-nya udah gak bagus. Dan dia berkata gini, ini udah 2 kali kebakaran. Yang ketiga kalinya amit-amit takut terjadi hal yang gak diinginkan. Akhirnya sekitar tahun 2018 kami mulai nyicil pindahan. Kita pindah ke daerah Mega Kuningan dengan bangunan gedung yang menurut saya sudah tua gedungnya. Di sampingnya ada hotel yang dulu pernah ada kejadian bom. Nah, kantor kami nempel tuh sama hotel itu. Mas Danu pasti tahu deh karena pernah ngantor di Mega Kuningan. Para cowok dapat tugas bawa barang-barang yang bisa dibawa ke kantor baru. Singkat cerita, kantor baru kami terletak di lantai 3. Yang mana lantai 3 itu masih bangunan yang kosong, sedang disekat-sekat dan dibuat partisi. Kebayang dong, suasana tembok yang belum dicat dan lantai yang belum dikasih karpet atau kayu panel. Dan ada beberapa pekerja di sana. Saya dan teman saya, namanya Mas Taufik, bertugas mengantarkan barang seperti drawer lemari kecil, dan kegiatan ini dilakukan menggunakan troli. Setelah selesai, saya keluar ke arah lift. Suasana koridor lift ini lampunya masih mati, serta udaranya lembab dan dingin. Saya tipe orang yang iseng dan suka bercanda. Terbersitlah niat iseng ini. Saya pencet lift, terus narik Mas Taufik buat ngumpet ke koridor arah toilet. Dia pun nanya,
Ngapain sih Bal? Udah diem aja liatin. Tiba-tiba pintu lift kebuka. Dan di situ ada pegawai wanita kantor lain kaget karena ngelihat suasana luar lift gelap. Saya iseng mengeluarkan suara falsetto tangisan merintih. Gitu. Wanita itu panik dan teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Halo, siapa ya? Dia pun buru-buru pencet lift untuk nutup pintu. Entah kenapa lift itu nutup pintunya lumayan lama. Pas pintu ketutup, saya dan Mas Taufik ketawa cekikikan tuh, ngangkak banget. Dan itu kita lakuin terus-terusan sampai makan korban sekitar 5 orang. Gila. Orang senggang banget hidupnya. Makanya. Mas Taufik bilang, iseng banget lu Bal. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Besoknya saya ulangi lagi sewaktu antar barang perabotan kantor bersama SPV saya. Dia sama kayak saya, orangnya suka bercanda dan iseng. Dia malah paling semangat pas ngerjain orang-orang di lift. Setelah proses cicil-cicil barang, kami mendapatkan kantor sementara di lantai 6. Semua staf sudah 50% ada yang bekerja di lantai 5. Dan 50%-nya lagi masih di kantor yang lama. Saya dan teman-teman setim dapat kantor baru lantai 6 ini. Jadi kami sering ngecek tuh ke lantai 3 untuk ngelihat proses pembangunannya sampai mana. Saya selalu pulang larut malam. Sesampainya di rumah, biasanya saya bercanda bareng anak sebentar, ngobrol sama istri, dan saya tidur nih karena capek. Sewaktu saya tidur, saya bermimpi sedang berada di tanah lapang luas dengan rumput yang hijau seperti taman kota gitu. Belum jelas di tempat itu saya sama siapa. Yang jelas saya bercanda dan lari-larian. Tiba-tiba badan saya kesedot dan berasa ada yang narik. Lalu saya pindah tempat dan jatuh tersungkur. Saya ingat betul detailnya. Tempat itu berupa koridor, gelap dan lembab. Loh, ini kan koridor kantor baru. Dalam hati saya ngomong gitu. Entah kenapa suasana di sana mencekam. Seperti ada sosok bayangan gelap yang mau ngejar saya. Saya berlari ingin sembunyi atau keluar dari koridor itu. Tapi entah kenapa lorong itu gak habis-habis. Rasanya panjang dan gak berujung. Dan mimpi itu berulang sampai 3 kali. Saya menganggap itu cuma mimpi biasa karena kelelahan. Kondisi pindahan membuat badan saya jadi lemas dan capek. Di kantor juga lemas dan capek itu belum hilang. Sewaktu saya bekerja sambil mendengarkan Spotify, tiba-tiba ada teman saya. Dia udah bapak-bapak dan udah senior lah umurnya. Dia mijitin saya. Saya kaget dan berkata, Pak Broto, aduh enak banget pak, tahu aja orang lagi pegel. Dia senyum-senyum sambil berkata, pegel ya Bal, ini makanya saya pijitin. Setelah selesai mijitin, dia berkata lagi, dengerin apa tuh Bal? Jangan dengerin musik mulu, coba dengerin murotal atau ayat ruqyah di YouTube deh. Ada yang nempel nih ngikutin lu. Saya kaget dan masih mencerna omongan si bapak. Maksudnya gimana tuh pak? Ada yang nempel? Saya masih gak menghiraukan kata-kata Pak Broto. Tapi memang belakangan ini badan saya berat dan pegal. Namun saya pikir ini efek kelelahan karena pindahan. Jadi saya masih gak menghiraukan saran beliau. Hari berikutnya sekantor lagi gabut. Kami ngumpul bersama staf cewek dan ngobrol ngalor ngidul. Di sana ada Mas Taufik juga. Dan saya teringat tentang mimpi saya, terus saya nyeletuk ke Mas Taufik. Mas, gue mimpi serem. Dan saya ceritain tuh mimpi saya. Dengan muka kesal sambil ngelempar kertas yang udah diremas ke arah gue, dia bilang, anjir, gue baru inget, gue juga mimpi kayak gitu. Pengen cerita ke lu tapi lupa mulu. Wah kampret lu, gara-gara lu iseng nih. Setan lantai situ jadi gak seneng. Lu sih di tempat baru macem-macem. Gue di situ diem tuh. Jangan-jangan yang dibilang Pak Broto kemarin bener nih, kalau ada setan yang nempel di badan gue. Lalu setelah itu gue setel ruqyah terus-terusan pakai headset. Kantor lantai 3 akhirnya resmi dibuka. Pagi itu yang datang awal Mas Taufik.
dia pengen ke toilet tapi masih terkunci. Pas mau balik masuk ke kantor, dia ketemu OB gedung dan berkata, "Mas, kok pintu toiletnya nggak bisa kebuka ya?" OB-nya jawab, "Oh maaf pak, karena lantai ini baru beroperasi, jadi masih dikunci. Saya ambil kuncinya dulu ya pak, kemarin udah dibersihin kok dalam toiletnya." Setelah pintu dibuka, OB pun mempersilahkan Mas Taufik untuk masuk. Pas buka pintu toilet, Mas Taufik lihat bayangan hitam nembus ke bilik toilet untuk buang air besar. Dia kaget. Dia pikir sudah ada orang lain yang masuk. Pintu bilik dia dorong dan kosong. Dia mikir, lah kan baru gua ya yang masuk. Ia pun merinding lalu ngibrit masuk ke dalam kantor. Banyak kejadian aneh lainnya, seperti tiba-tiba bau hangus atau bau gosong. Dan kami sampai panggil staf IT buat ngecek, takut ada printer yang korslet atau apa. Tapi pas dicek tuh gak ada apa-apa. Banyak kejadian aneh lainnya seperti bayangan-bayangan yang dialami Mas Taufik, tapi gak terlalu ganggu lah. Di kantor saya baru ingat ada temen yang sensitif terhadap hal kayak gini. Namanya Mas Adi. Setelah saya tanya, dia pun mengiyakan kalau di kantor ini ada penghuninya. Mas Adi bilang, "Maklumin aja Bal, udah lama kosong, pasti ada penghuninya lah. Udah santai aja, gue juga sering diisengin kalau lembur." Wah, saya rada kaget kok dia bisa sesantai itu ceritanya. Akhirnya jawaban dari semua pertanyaan ini terjawab di sini nih. Sewaktu Mas Adi lembur, sekitar jam 7-an dia ngerokok ke bawah. Karena sering ngerokok, jadi banyak security yang kenal sama dia. Ada satu security yang ngampirin dia dan ngajak ngobrol. Setelah ngobrol, dia pun bertanya, "Mas, lembur gini di lantai 3 gak takut mas?" Si Mas Adi bilang, "Takut apa mas? Setan." "Emang ada apa tuh mas?" Mas Adi mancing security nih biar cerita. Dia pun mulai menjelaskan. Jadi mas, waktu tragedi bom di gedung sebelah, para korbannya tuh dipindahin ke gedung lantai kantor mas, di lantai 3. Jadi semua potongan-potongan tubuh semua korban tuh dikumpulin di situ, biar gak diliput media. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Mas Adi pun menceritakan kepada kami sewaktu lagi ngerokok besok harinya. Kami pun kaget dan jadi lebih sering sholat berjamaah di kantor. Juga mendoakan para korban agar tenang di sana. Sekian cerita saya Mas Bimo dan Mas Danu, kayaknya kepanjangan deh. Bye-bye. Bye-bye. Tahu gedungnya loh. Persisnya di mana? Nempel kan berarti ini ya? Iya. Di sebelah hotel itu persis gitu. Kanan apa kirinya nggak Nah tahu itu ya. dia, Iya. kanan atau kirinya. Cuma nih fakta menarik nih, kalau ternyata pas kejadian mayatnya pada dipindahin ke situ ya. Di Nggak ini kali, diliput. dievakuasi. Dievakuasi maksudnya. Berapa orang ya? Kayaknya nggak sampai 2 digit deh. Nggak sampai ya? Lupa deh gue. Nggak sampai 10 gitu kali ya. Ada sih datanya pasti. Berarti ini faktor dari bom itu ceritanya gitu ya. Kejadian Menurut bom itu. dia lantai 3 itu Oh nyampe deh 12 Sampai- orang. Oh 12. Ya menurut dia di lantai 3 itu jadi lebih serem karena pernah dijadiin tempat evakuasi potongan-potongan korban itu. Ya karena kan ini potongan ya. Maksudnya kalau ada yang nggak dengar atau ke skip tuh, waktu itu kejadiannya tuh meledaknya parah banget itu. Bomnya tuh gede banget itu. Salah satu bom yang gede banget itu keluar gitu. Kan di mobil box kan, di depan parkir. Ya ini pengalamannya lebih banyak sosok ini sebenarnya, bayangan sama datangnya lewat mimpi gitu. Tapi kayak gini-gini tuh nggak bisa
langsung dipastikan ini gara-gara kejadian bom itu ya. Iya, kalau yang dia alamin sama si Mas Taufik sih nggak berhubungan sih Iya, harusnya. itu makanya. Ya mungkin bahasa teman-teman yang mungkin bisa melihat energi dan lain-lain ya karena dipindahin ke situ, mencekam gitu kan ya. Ya, Semua jadi- orang pada takut gitu. Jadi urban legend akhirnya dan mungkin yang kalaupun ada kaitannya tuh ya bau hangus tadi tuh yang tiba-tiba tapi nggak ada Itu apa-apa. cuman satu itu. Karena kalau ceritanya mungkin ditambah karena nggak mungkin sih teriak ya, tapi bisa aja ya kayak ada teriakan panas Tolong. misalnya gitu, tolong tanganku gitu ya. Kalau ditambahin ada Kalau di zaman kismis kan tanganku mana, minta cariin iya gitu, bang di mana cariin tanganku. kepala saya bang. Atau se ekstrim tiba-tiba ada tangan gitu, pak gitu Potongan jatuh, ya? iya potongan. Lantai 3 tuh berarti apa? Mezanin? Enggak juga ya? Enggak sih, ini kan gedung. Dia kan gedung ini. Dia jadi lantai 6 kan. Iya, maksudnya Jadi kenapa di luar. lantai 3 ya? Kenapa enggak di depan gedungnya gitu? Iya, atau di dalam di lantai 1. Iya, di lobi gitu. Kan itu kan gedung perkantoran semua ya. Pasti kan ada resepsionis dan lobi gitu. Kenapa harus di lantai 3? Atau bisa jadi buat ngumpetin dari orang-orang yang bakal lalu lalang di lobi gitu. Oh ya, kita nggak tahu juga sih lantai 3 tuh apa aslinya gitu ya. Heeh. Entah coworking space yang belum isi gitu ya. Iya, pas kejadian itu ya. Di saat itu. Oke, yuk. Oke, terima kasih Mas Balia. Gue pikir perempuan nih, ternyata laki-laki ya. Thank you. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan Mas Gibran. Kenalin gua Fatih. Gua adalah salah satu pendengar baru PMK dari pertengahan 2023. Dan gua lebih seneng dengerin episode secara random yang sebelumnya belum pernah gue dengar. Ya intinya serulah denger PMK, bikin gak bosen dan berasa ditemenin kalau lagi di kantor. Oke, udahan dulu ngejilatnya. Liker. Gue mau ceritain salah satu kisah yang dialami sendiri sama ibu gue waktu masih gadis, dan juga ART gue saat gue masih kecil dulu. Jadi cerita ini tuh terjadinya tuh di rumah kakek nenek gue di daerah Jakarta Selatan. Tepatnya di belakang stasiun KRL yang ada terowongannya. Mana Bran? Jakarta Selatan, stasiun KRL ada terowongannya. Gue mikirnya malah salahnya karena udah mepet Kalibata, Cawang. Pak Cawang ya? Iya. Bisa jadi Cawang. Cawang kan masih ada terowongan. Iya. Tebet tuh. Tebet Cawang iya situ. Masih masuk sih. Tebet kan masih udah selatan ya. Iya. Cawang Jakarta Timur soalnya. Cawang timur soalnya. Ya gitulah. Taunya situ Duren 3. Saat itu kisaran tahun 90-an. Yang dimana di rumah kakek nenek gue tuh ditinggalin banyak saudara-saudara nenek gue yang merantau. Maklum, nenek gue tuh bisa dibilang inisiator di keluarga besarnya di Magelang yang udah tinggal di Jakarta duluan. Alhasil ibu gue sering tidur rame-rame sama sepupu-sepupunya yang merantau di sini. Sebelumnya gue coba jelasin denah rumahnya dulu. Rumah itu tuh ada 2 lantai. Yang lantai bawah ada 1 kamar utama dan 1 kamar kecil buat ART. Dan di lantai 2, karena penghuninya banyak rumah, jadinya tuh direnov. Jadi banyak bilik-bilik yang disekat papan supaya banyak kamarnya. Ibu gua saat itu tidur di salah satu kamar di lantai 2 bareng salah satu sepupunya, sebut saja Bude Irma lah. Udah, sebut saja demikian. Jadi di kamar tersebut terdapat 2 ranjang kayu bersebelahan yang masing-masing itu nempel ke tembok. Suatu hari Bude Irma ini mudik ke Magelang dan mengharuskan ibu gue tidur sendirian di kamarnya.
Posisi ibu gue tidur saat itu tuh ngebelakangin tembok, yang otomatis dia menghadap ke ranjang milik Bude Irma. Saat jam 2 malam, ibu gue kebangun. Dan sekilas dia ngeliat sosok perempuan cantik banget yang tidur di ranjang Bude Irma. Perempuan itu sangat tinggi, bisa dibilang ujung ke ujung ranjang tingginya. Dan benar-benar cantik, dengan rambut panjang sepunggung, memakai semacam gaun yang bagus berwarna putih terang. Kalau menurut penjelasan ibu gue, ini tuh mirip banget sama artis pemerannya Betty Lavea. Betty Lavea. Cuman karena kepala ngantuk, akhirnya ibu gue cuekin dan lanjut tidur. Ada kisah lain yang dialami juga sama adik kandung ibu gue yang sebut saja Om Anto. Om Anto ini juga tinggal di rumah itu. Dia tinggal di kamar sebelah persis di samping kamar ibu gue. Karena posisi kamar ibu gue itu di paling pojok, otomatis kalau orang mau masuk atau keluar pasti ngelewatin kamar Om Anto. Saat itu kebetulan Om Anto bawa teman-temannya sekitar 3 orang buat main di kamarnya. Karena biar gak ngap, akhirnya dia buka pintu kamarnya itu. Saat itu mereka berempat ngeliat kalau ibu gue naik ke lantai 2 dan lewat depan kamar mereka mau masuk ke kamar ibu gue itu. Ya waktu itu mereka cuek aja dan mikir, oh ya emang mau masuk aja kayak biasa gitu. Terus salah satu teman om gue ini mau ke bawah buat ngambil makanan dan juga minuman. Akhirnya dia turun ke lantai 1. Betapa kagetnya dia pas ternyata ibu gue ini ada di bawah, lagi di ruang makan, bantuin nenek gue. Refleks dia ngomong ke ibu gue, Kak, bukannya lo tadi ke atas ke kamar lo? Kata ibu gue, apaan? Enggak, orang dari tadi gue di bawah, gak ke atas. Tuh dari pagi bantuin nenek gue maksudnya. Pas saat itu juga teman om gue ini balik lagi ke atas dan ceritain ke teman-temannya apa yang mereka lihat itu tadi aneh banget. Kemudian mulailah menyebar cerita-cerita serem di penghuni rumah. Akhirnya pada takutlah buat tidur di atas nih ceritanya. Nah ada salah satu adik ibu gua yang lain nih, namanya Om Doni. Dan emang dia orangnya skeptis sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau dengar cerita makhluk-makhluk tak kasat mata yang suka ganggu, dia bukan takut tapi malah kesel dan juga marah. Saat itu Om Doni langsung bilang ke ibu gua, ayolah, mana sini gue penasaran. Gue aja gak pernah diliatin. Udah, gue aja sendiri deh yang tidur di atas. Dan bener aja, malam itu cuma dia sendiri yang tidur di atas. Saudara dan sepupu ibu gue yang lainnya pun akhirnya rame-rame ngumpul tidur di bawah. Pas pagi harinya, Om Doni turun dan malah ngedumel. Apaan? Bohong ya lo semua. Gue kagak dimunculin apa-apaan kok pas tidur di atas. Dan mungkin mereka juga segan buat menampakkan diri ke orang-orang yang gak takut sama mereka. Lalu next cerita terakhir bang. Time skip setelah ibu gue nikah sama bapak gue di tahun 2008. Rumah itu dibeli sama ibu gue dan kakek nenek gue pindah ke Cibinong, Bogor. Saat tinggal di sana bapak gue sengaja menutup semua area lantai 2 dan tangganya dihilangkan karena cuma keluarga kecil aja yang tinggal di situ. Yaitu gue, bapak, ibu, dan adik gue yang masih bayi tidur di satu kamar saat itu. Sedangkan di kamar satu lagi ditempatin sama ART. Di kamar ART itu memang ada kaca jendela kecil yang langsung terhubung ke bagian dapur rumah. Dan memang gak ada gordennya, jadi bisa kelihatan langsung ke dapur. Gue yang saat itu umur 5 tahun emang deket banget sama Mbak ART gue ini. Sebut saja Mbak Na. Mbak Na ini orangnya tuh gak takut sama sekali sama hal-hal yang kayak gitu. Karena di kampungnya, di Brebes, Mbak Na punya guru ngaji yang dia percaya ilmu-ilmunya. Sampai suatu hari Mbak Na lagi tahajud atau sholat malam, yang dimana kiblatnya itu mengarah persis ke jendela yang terhubung ke dapur. Saat Mbak Na sujud dan mau bangun duduk di antara dua sujud, dia benar-benar kaget karena persis bangun dari sujud, dia ngelihat ada wajah yang nempel persis di kaca dapur itu.
Wajahnya rusak, hancur dan berdarah-darah, dan nempelnya benar-benar melekat ke kaca dapur itu. Tetapi Mbak Na tetap melanjutin sholat dan lanjut untuk sujud lagi. Dan setelah dia bangun lagi, wajah itu udah hilang dari jendela. Sampai saat ini rumah itu udah dijual lagi. Katanya kadang-kadang masih ada kemunculan-kemunculan si Mbak Kun itu. Mungkin itu aja Bang yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan penulisan dan panjang banget ceritanya. Makasih juga kalau udah dibacain. Semoga PMK makin jaya beribu-ribu episode dan dilimpahkan rezekinya. Oh, dia ada saran coy. Apa? Buat merch bisa bikin asbak bentuk nisan atau semacamnya gitu. Anjay, thank you sarannya kakak. Kakak Sopo? Wah, siapa tadi namanya? Lupa saya. Gue ingetnya Om Doni. Fatih. Oh, Fatih. Terima kasih Mas Fatih. Wah, Ansu nih berarti nih. Ansu Fatih. Nomor berapa tuh? 10. 10 mah Lamin Yamal. Ansu Peko. Oh. Oh, pindah ya. Jagoannya Randi tuh, Ansu Fati. Ya, ini pengalaman yang berpusat di rumah berarti ya. Rumah. Di rumahnya. Banyak penampakan yang dilihat, mulai dari doppelganger atau setan kembar. Terus tadi yang muncul pas sholat tuh. Ya itu doang sih, nggak banyak. Ada satu lagi. Tidur di kamar, Doppelganger. Hah? perempuan cantik. Oh ya, mirip per- Betty Lavea. Betty Lavea. Bobo di kamar. Ciripa. Ciripa mah anak buahnya Uya Kuya. Anjingnya siapa? Betty Lavea ya? Kereta di Angel, Karita de Angel ya. Ciripa. Asistennya Uya Kuya. Ciripapi. Saya Ciripa. Ciripapi cewek Bambi. Oh iya. Tapi agak random ya. Maksudnya makhluk yang muncul di sini tuh. Sebenarnya mah berarti cuman dua lah. Atas sama bawah. Yang random mah yang muka rusak itu sebenarnya. Yang atas tuh gue mengingatkan sama secara general ya, atau secara umum, sosok-sosok yang menghuni lantai 2 sebuah rumah aja gitu. Biasanya itu emang cewek dah. Tapi tampilannya begitu. Kayak Betty Lavea kan berarti bukan orang Indonesia tampilan mukanya dong. Lebih ke Peru ya. Orang anjir, Apa orang Kolombia. Karibia, ya orang Karibia. Waduh, orang Karibia mah rambutnya ubur-ubur. Itu musuhnya Pirates. Iya, agak ini hantunya tuh random ya. Tapi gue percaya dah orang-orang yang nggak percaya konsep hantu tuh nggak akan pernah ditampakin deh. Om Doni tuh Iya kayak gitu maksudnya. mungkin bukan nggak percaya konsep hantu ya, emang nggak takut aja udah gitu, keyakinannya tebel. Jadi nggak ada gitu. Nggak ada, iya. Orang yang nggak takutan deh gitu, nggak takutan sama hal-hal mistis gitu. Lu takut hantu nggak, Bren? kalau takut sih takut aja, tapi udah gak peduli aja. Tapi lu percaya ada hantu gitu? Percaya. Itu kan bisa jadi jin menyerupai sesuatu kan. Iya, nah kalau kayak gitu tuh masih ada kemungkinan mengalami gesekan dengan makhluk supranatural gitu. Nah yang nggak percaya sama sekali ini nih, yang nggak ada konsep benar. mistis dalam hidup gue gitu. Ya Om Doni nih benar. Nggak ada tuh hal gaib. Bener-bener nggak ada. Hantu. Nggak ada bocor halusnya tuh, keren sebenarnya, pengen gue. Banyak pak, bule-bule begitu. Ya akhirnya bener sepanjang hidupnya nggak ada hantu. Ya lu mau tidur di Ubud, di hostel yang kecil tengah hutan juga Bodoh amat. bodo amat dia. Karena nggak ada di belief systemnya gitu. Iya. Ya udah. Bisa nggak orang yang tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan yang kayak gitu ditimpa biar bisa? Bisa sih sebenarnya ya. Tinggal mau apa enggak, ujiannya aja berat. Harus yakin sih pak. Kalau hantu aja nggak yakin, udah nggak yakin dia. Bule-bule itu juga pasti punya keyakinan untuk ngejalanin hidup lah. Maksudnya gimana? Sesimpel misalnya nih, untuk sama setan aja dia nggak percaya, bisa yakin nggak ada gitu ya. Keyakinannya kan tebel banget ya.
ngejalanin hidup tuh enak banget tuh pasti tuh. Santai hai bro, nggak usah dipikirin lah. Mau tidur juga di mana, Iya. dapat rezeki juga aman lah bro gitu. Jadi nggak mikirin hal-hal yang di luar kuasa dia gitu loh. Bagus udah, nggak ada kekhawatiran dalam hidupnya kecuali keinjek paku, takut tetanus baru. Iya. Kayak misalkan bisnisnya sepi nih, dia nggak akan mikir kalau wah gue kena guna-guna nih, pasti ada yang nggak suka. Benar. Itu kan ini ya mindset yang Betul. harus dihindarin juga tuh. Kalau ada apa-apa langsung nyalain orang, langsung nyalahin hantu. Kenapa? Iya benar. Bisa aja dagangan lu nggak enak gimana? Ekonominya melemah. Iya bisa aja daya beli emang lagi turun. Karena kan waktu itu beberapa kali juga sempat diceritakan di PMK ya, ada yang nggak dalam waktu dekat ini gitu, kayak lo diguna-guna tapi lo nya tuh tebel dengan keyakinan tuh juga nggak bakal masuk gitu. Celetukan teman kliwon gitu loh. Terlepas dari memang agamanya kuat gitu atau yang tidak, ya apapun itulah bahasanya, kagak bakal masuk pak begitu. Iya setuju sih gue. Jadi Karena lo nggak mengamini hal itu gitu. Jadi nggak bisa tembus nggak tuh bisa ke belief system tembus. lo. Iya. Kalau kayak Gibran tadi tuh masih tembus tuh. Masih Iya. bisa. Lo percaya berpeluang. setan nggak? Percaya sih. Tapi ya udah nggak peduli. Tapi gue takut gitu. Iya, masih ada bocor peluang. halusnya gitu. Dan masih ada peluang untuk bisa ngelihat atau bertemu Iya. itu ditampakin. Benar. Nggak percaya sama sekali mah enggak. Apa namanya? Lost doll aja udah. Salah satu video kita kontennya PMK yang rame juga di komennya tuh pas ada yang ngerasa kena santet kilat sebelum pernikahan. Itu rame tuh di kolom komen, pada bilang kalau mas tuh itu jelas-jelas sakit. Kena, ada yang bilang sirosis hati lah. Oh ya. Gitu-gitu karena Benar. Karena itu bahaya banget gitu, lu keluar darah Yang banyak, sampai itu kan. keluar darah sampai berapa gayung gitu kan. Itu bahaya banget tuh pak. Karena kan kita juga sempat ngebahas itu. Iya. Di yang pas kita nge-review gini, buset bentar deh gitu. Iya ini mah bisa medis ini maksudnya. Iya. Indikasi-indikasinya gitu. Ya dan kita juga sempat mau nih nggak ke medis dulu karena nggak sempat ke medis Itu kan. yang kita sayangkan. Lo nggak ke dokter anjir darah. Setidaknya ke medis dulu gitu. Iya lo nggak keluar darah segitu banyak. Gitu dah. Ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Bye bye.